Bapak-bapak semuanya, sedang viral di media sosial sekarang, Teuku Khory berubah haluan ya, menjadi pengikut dari Habib ya. Teuku Khory sudah tidak percaya lagi dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Teuku Khory sudah tobat teman-teman ya. Apakah settingan atau enggak kita nggak tahu ya. Dan kita akan melihat ya video lama Teuku Khory ya menggembor-gemborkan dengan video tobat sekarang ya. Kira-kira gimana tanggapan bapak-bapak semuanya? Apakah real? Apakah cuman rekayasa? Yuk kita simak pidato dari Teuku Khory. Simak sampai akhir ya teman-teman. Dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Ya, dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Rubah Alawi kalau bahasanya Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab ya ahlun nasabah. Kiai Imad saya itu bukan ahli nasab dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di-framing tidak diuji kelayakan katanya. Mari kita dengarkan sepatah atau dua patah apa yang dia dapat dari sana disampaikan di sini. Beliau tadi bilang sama saya, Habib, saya sudah talak 3 sama Imaduddin. Tapi intinya tetap kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Teuku Khory walaupun sepatah dua patah kata, soalnya di sini banyak kiai, banyak habaib. Saya pengen sedikit beliau apa yang berikan keberkahan buat kita, karena orang kalau sudah dapat hidayah insya Allah dapat berkah juga insya Allah, amin. Dipanggil oleh Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad kepada Teuku Khory dari Aceh atau sekarang tinggal di Bekasi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا إكليل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati dan ta'zimi wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf dan Al-Habib Hashim Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf dan habaib lain, wabil khusus semua saja di sini, wabil khusus Habib Alwi ya, Al-Attas ya, ini sahibul balad Bekasi insyaallah, dan yang lainnya, kiai-kiai yang lain, Kiai Ainul Yakin mata'allahu fi kulli hayati. Saya nggak bisa sebutkan nama masing-masing karena maklumlah saya belum paham nama-nama di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kita fatihahkan hadiah pahala Fatihah kita kepada sahibul makam Al-Habib Hasan bin Ja'far
Asghaf, mudah-mudahan beliau min ahli firdausi a'la. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah yang semoga min ahlil jannah semua, amin. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Betul, tidak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis Imad dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di apa? Yang waktu ada diskusi di apa namanya Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar nggak ini orang ini, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang enggak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak, ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari di luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102
daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya, gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis IMAD. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis IMAD sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alwi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Perubah Alawi kalau bahasanya, Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai-sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul, betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa tadi magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Doktor apa doktor? Doktor. Doktor, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul, betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti nasab Alawi batil
karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad keempat, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'alwi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus. Karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau. Apa tinjauan. Alhamdulillah syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi perbedaan pidato dari Teku Korea yang mana sekarang disebut Habib Korea, yang mana beliau dulu menggembor-gemborkan ya sampai-sampai ya bicaranya kasar kepada Habib ya, sekarang alhamdulillah sudah tobat seperti itu ya teman-teman, dan sekarang cinta kepada para habaib. Gimana tanggapan dari teman-teman dan bapak-bapak semuanya tentang Teku Korea ini? Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.